Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai seseorang mencoba membantingmu ke bawah, tapi yang ada malah dirinya sendiri yang terpelanting. Wah, ini ada energi dari seseorang yang sepertinya sangat berhasrat atau berambisi ya untuk bisa menjatuhkan dirimu ya guys ya. Dia mencoba untuk bisa membanting kamu ke bawah ya, karena dia menganggap kamu sebagai sosok yang berpotensi ya guys ya. Dia melihat kamu sebagai ancaman di sini. Mari kita lihat ya guys ya, apa yang sebetulnya dia lakukan ya. Karena di sini dia mencoba berusaha membanting kamu ke bawah ya, tapi sepertinya dirinya sendiri yang terpelanting ya. Senjata makan tuan sepertinya ya guys ya. Mari kita lihat energinya ya. Oke guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya dari seseorang yang sepertinya ingin sekali membanting kamu ke bawah ya guys ya, tapi yang terjadi malah dirinya sendiri nih yang terpelanting ya. Wah, ini seperti bumerang ya guys ya. Oke, di sini ada Six of Cups, ada Seven of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Three of Cups, ada King of Pentacles, ada Eight of Swords, ada The Strength, and ada Four of Swords, ada Eight of Cups, and ada The Tower. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk menyimak dan melihat readingan kali ini ya. Oke guys, di sini sepertinya ada seseorang dari masa lalumu ya, entah itu hadir kembali ke dalam kehidupan kamu atau kamu berdealing dengan orang ini di masa-masa yang telah berlalu ya, kemarin-kemarin atau beberapa waktu yang lalu ya guys ya. Dimana kamu dan dia ini sepertinya berada di circle yang sama atau di komunitas yang sama, entah itu satu pekerjaan, satu divisi pekerjaan, atau di satu lingkungan yang sama ya. Nah, di sini sepertinya orang ini bisa lebih tua daripada kamu ya, secara usia, atau vice versa, kamunya yang lebih tua daripada dia ya. Mana di sini dia sepertinya itu kayak berbaik-baik sama kamu ya guys ya, tanpa kamu sadari ya. Dengan polos dan lugunya dirimu ya, kamu pikir bahwa dia ini memang baik beneran gitu ya. Orangnya kamu pikir memang baik sama kamu gitu ya, padahal dia memiliki niat terselubung ya. Kamu adalah orang baru sepertinya di circle kamu ya, atau di komunitasmu ya, tapi bisa juga vice versa ya, orang itu yang orang baru di circle atau di lingkungan kamu ya. Di sini dia mencoba akrab sama kamu, berusaha untuk PDKT sama kamu ya. Ini gendernya free ya guys ya, bisa maskulin bisa feminim ya, jadi bisa cowok bisa cewek ya guys ya, depends on your life story ya, karena ini general reading ya.
Jadi di sini dia berusaha sekali untuk mendekati kamu ya guys ya. Dia mendekati kamu itu karena dia pengen tahu tentang dirimu dan kehidupanmu ya. Mungkin kamu di sini anak baru ya guys ya, atau orang baru ya. Seseorang yang baru bergabung dengan komunitas tertentu, atau seseorang yang baru gabung dalam lingkungan pekerjaan tertentu, atau seseorang yang baru menjadi penghuni di lingkungan circle tertentu ya guys ya, seperti itu. Jadi di sini dia yang menyambut kamu sepertinya ya. Dia yang welcome sama kamu ya, berusaha untuk kenalan sama kamu, bahkan lebih dekat dengan dirimu ya. Dia pengen tahu lah tentang dirimu lebih jauh gitu loh guys ya. Jadi tidak sekedar tetanggaan, atau tidak hanya sekedar partner bisnis, atau tidak hanya sekedar teman teman dalam satu pekerjaan, atau teman dalam satu komunitas gitu loh guys ya. Tapi dia menginginkan sesuatu yang lebih daripada itu ya, dalam relasi atau hubungan kalian gitu ya. Dia sangat menginginkan kedekatan yang intens dengan dirimu karena dia punya maksud dan niatan tertentu di sini ya guys ya. Tapi di masa yang telah berlalu, sepertinya kamu tidak tahu itu, atau saat ini ya, kamu tidak tahu bahwa dia memiliki niat terselubung yang dia sembunyikan dari dirimu ya. Dia di sini melihat kamu sebagai orang yang berada ya guys ya, sebagian daripada kamu ini orang punya, atau orang berada, atau orang berduit, atau orang yang memiliki properti atau harta benda, atau bergelimang harta, atau keberlimpahan gitu ya guys ya. Dia melihat ada hal-hal yang bernilai, atau barang-barang, produk-produk, properti yang kamu memiliki itu punya value gitu loh guys ya, punya nilai berharga gitu loh guys ya. Dan itu sepertinya yang membuat dia ingin tahu lebih jauh tentang dirimu ya, alias kepo berat dia terhadap kamu ya, karena dia pengen tahu gitu dari mana asalnya, dari mana kamu mendapatkan semua itu gitu ya guys ya. Orang ini sepertinya sangat materialistis ya. Dia memandang segala sesuatu itu dari segi materi ya. Kamu tidak terlalu mengenal karakter sesungguhnya dari orang ini ya, karena orang ini menampilkan bagian luarnya yang terlihat baik, terlihat baik-baik saja ya. Kamu nggak akan curiga, nggak akan menaruh curiga, bahkan berprasangka bahwa seseorang ini sebetulnya menyimpan suatu rahasia, atau dia menyembunyikan karakter aslinya gitu loh guys ya. Kamu di sini sepertinya kehidupannya makin hari kayak makin sejahtera aja, atau kamu di sini kayaknya semakin mapan ya guys ya dengan pekerjaanmu ya, dikonfirmasi oleh Nine of Pentacles ya guys ya. Dimana di sini apapun yang kamu kerjakan itu jadi, atau apapun yang kamu kerjakan itu selalu berhasil gitu loh guys ya, di lingkungan itu, di circle itu. Jadi dia di sini rasanya tidak terima ya. Orang ini kayaknya nggak terima melihat kamu hidupnya lebih sejahtera, atau kamu makin hari makin mapan, atau kamu di sini terlihat makin hari itu makin unggul ya. Kamu kayaknya memiliki potensi-potensi besar yang ada di dalam dirimu, atau memiliki kelebihan yang dia tidak miliki gitu loh guys ya. Dan di sini kelebihan kamu, potensi kamu semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin jadi gitu loh guys ya. Dia melihat bahwa sepertinya nantinya gitu loh guys ya, dia kayak memprediksi kalau kamu terus seperti ini ya, terus menghasilkan pentacles, atau kehidupan kamu ini terus berkembang, wah bisa-bisa dia kalah saing, wah bisa-bisa kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau gitu loh guys ya. Padahal kamu orang baru, padahal kamu nih masih junior, dia senior kayak gitu loh guys ya. Dia memandang kamu itu junior dan dia senior, terlepas dari usiamu ya. Artinya siapa yang duluan berada di circle itu, siapa yang duluan berada di komunitas atau lingkungan itu, maka dia dianggap sebagai senior, atau orang yang lebih dulu menghuni, atau lebih berpengalaman ya, terlepas usianya lebih tua atau lebih muda dari kamu gitu loh guys ya. Jadi di sini dia kayak merasa iri terhadap pencapaian-pencapaian kamu di sini ya guys ya. Kamu kehidupannya ini berkembang gitu, jadi kayak nggak stuck. Sementara dia mungkin udah lama stay di lingkungan itu, di circle itu, tapi kehidupannya stuck, nggak berkembang sama sekali, nggak ada progres, nggak ada kemajuan. Makanya dia merasa iri hati ya, jadi ada kecemburuan sosial dari seseorang ini. Dan oleh karena dia merasa iri hati terhadap kamu, makanya dia berusaha untuk menjatuhkan kamu, menarik kamu ke bawah, membanting kamu ke bawah ya. Tapi dia nggak kuat sendirian gitu ya guys ya.
karena kamu di sini terlihat tangguh ya, dikonfirmasi oleh the strength ya. Kamu memiliki jiwa yang tangguh, kamu orang yang kuat, kamu nggak bisa dipatahkan begitu saja ya, terutama semangatmu ya, semangatmu itu nggak bisa dipatahkan, mentalmu itu nggak bisa dibikin drop, nggak bisa dibikin down ya. Itu kenapa dia kesulitan melawan kamu sepertinya ya. Namun dia sekali lagi ya di depan kamu selalu menampilkan hal-hal yang baik-baik tentang dirinya ya. Dia berusaha untuk berbaik-baik sama kamu ya. Tapi dari segi kelakuan atau dari kata-katanya yang terkadang nyelekit atau kata-katanya yang terkadang menusuk tajam, pedas gitu ya. Itu menggambarkan bahwa dia menyimpan rasa iri hati terhadap kamu gitu loh guys ya, tanpa kamu sadari. Kamu di sini memang terlihat polos dan lugu, tapi kamu orangnya kuat gitu loh guys ya. Kamu terlihat polos dan lugu karena kamu adalah orang yang tulus, karena kamu adalah orang yang jujur ya. Itu kenapa kamu terlihat lugu dan polos. Dia menyalahartikan itu. Dia pikir kamu, sorry to say, bodoh atau bisa dibodohin gitu loh guys ya. Dia menganggap enteng kamu ya. Dia menganggap bahwa kamu ini gak ada apa-apanya dibandingkan dirinya karena dia senior, kamu junior, kayak gitu loh. Terlepas dari usianya tua atau muda ya. Dia merasa dia lebih lama di circle itu atau di komunitas itu. Kamu yang baru, orang baru, pendatang baru, newcomer gitu ya guys ya. Kan biasa ya, kalau misalnya ada pendatang baru atau orang baru gitu ya guys ya, kayak mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ya, bisa dibullying, bisa diejek ya, tapi dia ini bermain cantik, jadi nggak ketahuan gitu loh guys ya. Dia baik-baikin kamu ya di depan gitu, tapi dia bermain di belakang, dikonfirmasi oleh Three of Cups ya, dimana di sini dia ngajak teman-teman ya, teman-teman lamanya atau orang-orang lama yang ada di circle atau di komunitas itu yang sudah menjadi temannya, dia ajak untuk bergabung bersama dengan dirinya, alias bersekutu ya, untuk memusuhi kamu atau untuk bisa membanting kamu ke bawah ya, karena dia merasa kamu itu ketinggian atau terbang terlalu tinggi, sementara mereka-mereka yang sudah senior atau udah lama menjadi penghuni di circle atau di lingkungan itu gitu ya, nggak bisa terbang ya, nggak bisa naik gitu loh guys ya, entah itu naik jabatan, naik kedudukan, atau naik dari segi kehidupan ya, tidak bisa sejahtera, tidak bisa makmur, tidak bisa mapan hidupnya, stuck kayak gitu aja, nggak ada perkembangan ya. Kamu yang bisa terbang ya, kamu yang ada di atasnya mereka gitu, karena kamu membawa keunggulan atau secara genetis kamu dititipkan, dianugerahi kelebihan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kamu memiliki potensi yang besar, itu yang bikin kamu bisa berkembang ya. Namun konsekuensinya kamu menjadi pusat iri hati orang-orang yang ada di circle atau di lingkungan di mana kamu stay saat ini gitu loh guys ya. Dan di sini dia, orang ini merasa bahwa dirinya inilah yang harusnya menjadi seseorang yang terkaya di lingkungan itu, atau terkenal di lingkungan itu, atau tenar di lingkungan itu, atau berkedudukan di lingkungan itu gitu loh guys ya. Kamu nggak boleh, karena kamu dianggap masih junior dan dia ini senior di atas kamu gitu loh guys ya. Walaupun usianya lebih muda dari kamu, apalagi kalau dia lebih tua dari kamu, wah dia makin menjadi di sini ya guys ya. Dia di sini merasa bahwa dia memiliki kekuasaan, kewenangan, otoritas ya. Kamu orang baru, nggak boleh lebih hebat daripada dia gitu loh guys ya, tanpa dia peduli bahwa kamu adalah orang yang multi talented atau berbakat gitu. Dia nggak peduli, justru ya, dia melihat kamu berpotensi besar atau memiliki potensi yang besar, itu dia menganggap kamu sebagai ancaman gitu loh guys ya. Dia terlihat baik di depan kamu, tapi dia di belakang ya berusaha untuk bermain-main sama kamu ya, membuat drama-drama untuk menjebak kamu, dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya guys ya. Dia berusaha untuk melukai kamu atau menyakiti kamu secara psikis atau mental ya, melalui orang-orang ini ya. Tapi dia di depan kamu baik gitu. Mungkin saja di depan kamu dia berusaha untuk berpihak, ada di pihak kamu ya, berusaha untuk support atau dukung kamu, tapi dia menjalankan aksinya melalui orang-orang ini ya, orang-orang ini yang mungkin membuli kamu, mengejek kamu, ingin membuat kamu tersakiti ya, secara verbal maupun non verbal gitu loh ya guys ya. Karena orang ini satu frekuensi, sama-sama toksik gitu ya, makanya cocok gitu ya. Dia dengan kawanannya ini berusaha untuk menjebak kamu ya guys ya, karena dia di sini mencoba untuk membanting kamu ke bawah, menjatuhkan kamu, menarik kamu ke bawah. Tapi di sini kamu terlalu kuat ya, padahal kamu seorang diri,
padahal mereka bergerombol di sini ya. Sebab di sini kamu adalah orang yang tenang, ya, dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya. Kamu ini orangnya tenang. Kamu itu secara look atau appearance ya, penampilannya sangat sederhana, tapi kamu memiliki ketenangan dan kedamaian yang luar biasa di dalam dirimu. Kamu mampu untuk menata dan mengelola emosi kamu, ya, sehingga itu membuat dia dan mereka ini merasa kesulitan untuk membanting kamu ke bawah, ya. Untuk menjatuhkan kamu, maksudnya untuk menarik kamu ke bawah biar kamu tuh jangan berkembang hidupnya gitu loh guys ya. Tapi kamu di sini suka dengan ketenangan dan suka menyendiri, suka dengan kesendirian. Kamu nggak suka dengan hingar-bingar atau hiruk-pikuk kelakuan-kelakuan orang toksik. Jadi kamu biarkan mereka ribut di luar atau berencana sesuka hati, mau apa, mau ngapain terserah gitu ya. Kamu lebih banyak berdiam diri di rumah, lebih banyak untuk menyendiri atau lebih banyak untuk menenangkan diri, dan kamu berfokus sama kehidupan diri sendiri aja. Kamu di sini tetap berusaha dan mengusahakan agar kehidupan kamu tetap berkembang, walaupun mereka berusaha untuk menjegal kamu atau menghalang-halangi kamu, tapi semua itu percuma ya. Dikonfirmasi oleh Eight of Cups ya. Dia dan kawanannya ini gagal untuk menjegal kamu ya, gagal untuk membanting kamu ke bawah ya. Mereka ini berusaha mencoba untuk membanting kamu ke bawah karena mereka menganggap bahwa kamu itu terlalu naik posisinya ya. Tapi yang terjadi malah dirinya sendiri ini yang terpelanting ya guys ya. Mereka rugi secara energi, waktu, dan bahkan keuangan ya. Karena ada juga nih ya di antara kalian yang terkoneksi dengan seseorang yang ingin membanting kamu ke bawah ini, ada yang menggunakan black magic juga ya, dan dia membayar dukun atau orang magic untuk bisa menjatuhkan kamu ke bawah ya, bersama dengan kawanannya ya. Tapi yang terjadi tidak berhasil dan dia malah rugi secara finansial atau ekonomi ya. Gitu loh guys ya. Niatnya seseorang ini mencoba untuk membanting kamu ke bawah, tapi yang terjadi malah dirinya sendiri yang terpelanting. Dikonfirmasi oleh The Tower ya. Hidupnya dia bersama dengan kawanannya ini mulai berantakan ya, mulai terjadi adanya permasalahan-permasalahan yang bermunculan di dalam hidupnya mereka ya. Mereka berusaha untuk membanting kamu ke bawah, tapi malah dirinya sendiri dan diri mereka sendiri yang terpelanting ke bawah ya. Sebab keuangan mereka mulai mengerucut, waktu mereka habis secara sia-sia, dan energi mereka terkuras dengan percuma. Nah, sekuat apapun mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu, menarik kamu ke bawah, itu semua tidak ada gunanya ya, karena kamu diproteksi cahaya ilahi, diproteksi oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Sebab kamu adalah orang yang sabar di sini ya. Kamu juga tipe orang yang tidak mau mengganggu atau mengusik kehidupan orang lain. Itu kenapa semesta berpihak padamu. Jadi kamu no need to worry. Walaupun mereka berusaha untuk membanting kamu ke bawah ya, apapun yang mereka lakukan, itu dirinya sendiri yang nantinya akan terpelanting ke bawah. Jadi apapun perbuatan jahat mereka atau perbuatan buruk mereka, itu semua akan kembali kepada diri mereka sendiri. Hukum tabur tuai itu pasti akan berjalan walau secara pelan dan perlahan ya, karena Tuhan selalu melihat setiap tindakan atau perbuatan manusia di muka bumi ini ya. Walaupun mereka berusaha untuk membanting kamu ke bawah, itu semua tidak akan pernah bisa membuat kamu terjatuh. Justru sebaliknya, semakin kamu ingin dijatuhkan oleh mereka, aku melihat semakin kamu dan kehidupanmu akan terus berkembang. Semakin kehidupanmu dan dirimu terus mengalami perkembangan, maka kamu pun akan semakin berpotensi untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan itu akan mengantarkan kamu kepada kesuksesan dan keberhasilan yang sangat real atau nyata. Jadi, seseorang yang berusaha untuk membantingmu ke bawah, ini hanyalah bagian daripada tantangan atau rintangan di dalam kehidupanmu sebagai ujian atau cobaan yang harus kamu taklukkan ya. Tetaplah kamu di sini berfokus kepada diri sendiri dan teruslah
bertumbuh dan berkembang agar kamu bisa mencapai kesuksesan di dalam kehidupanmu. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini ya. Oke, what is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada all that is. Today, I notice the love that powers all of life. I see that each tiny part of the universe is an expression of that love, and I'm aware of the presence of God in all things. I open myself to this magic. I marvel at the splendor of all that is, of which I'm truly a part. Di sini ya guys ya, kamu adalah bagian daripada alam semesta ini. Tuhan memberikan rasa cinta di dalam kehidupanmu, di dalam dirimu, agar kamu bisa mengembangkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Coba kamu perhatikan, kalau kamu berada dalam zona yang nyaman, berada di dalam perasaan yang tenang, damai, dan penuh cinta, maka lihatlah seperti apa kehidupanmu. Kehidupan kamu akan lebih membahagiakan, akan lebih menyenangkan dan menggembirakan. Karena cinta adalah energi yang positif dan cinta memiliki power atau kekuatan yang luar biasa yang bisa membuat kehidupanmu mengalami transisi dan transformasi yang besar-besaran. Berawal dari cinta, berawal dari perasaan cinta, kamu bisa membentuk kehidupanmu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena semua yang terjadi di dalam kehidupanmu itu tergantung dari perasaan yang kamu miliki. Semakin kamu memiliki mood atau suasana hati yang baik, suasana hati yang menunjang dan mendukung kamu untuk bertumbuh dan berkembang, maka semakin memudahkan kamu untuk mencapai keberhasilan, impian, dan cita-cita yang ingin kamu raih di dalam kehidupanmu. Semakin kamu bisa menggunakan cinta dalam setiap langkahmu, dalam setiap pekerjaanmu, maka itu berpotensi untuk membuat dirimu bisa mewujudkan semua impian dan cita-citamu menjadi kenyataan. Kamu perlu menyadari bahwa adanya kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu melalui cinta. Tuhan memberikan cinta kepadamu berbentuk anugerah, berkah, rezeki, kebaikan, dan keberuntungan di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu guys, lebih banyak bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Karena dengan kamu terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang diberikan di dalam kehidupanmu, maka kamu pun akan bisa memperoleh hal-hal yang baik dan menarik kebaikan-kebaikan serta keberuntungan-keberuntungan untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Terkadang ada keajaiban di dalam kehidupanmu, di mana ketika kamu berada di dalam situasi atau kondisi yang urgent, selalu ada pertolongan dari Tuhan, entah melalui seseorang atau melalui suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang membuat kamu merasa bahwa itu adalah bagian daripada solusi di dalam permasalahan yang kamu hadapi di dalam hidup ini. Jalanmu begitu terang, kamu hanya perlu membuat hatimu dan dirimu bercahaya agar kamu bisa melihat apa yang ada di depan sana yang bisa membawa dirimu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih cerah di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-readingan berikutnya ya guys. See ya.